Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk belajari fikih salat ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tentang fikih salat ya. Kemarin kita sudah pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang di mana meletakkan posisi tangan tatkala berdiri ya. Telah kita jelaskan bahwasanya hadis-hadis yang datang dalam posisi tangan ya, apakah di dada, apakah di bawah pusar, apakah di atas pusar, semuanya lemah ya, yang benar semuanya lemah ya. Oleh karenanya kita meletakkan bebas ya, di mana saja yang mudah bagi kita tatkala meletakkan tangan tatkala sedang berdiri ya. Apakah di atas pusar, apakah di bawah dada, apakah di dada ataukah di bawah pusar, perkaranya mudah alhamdulillah ya. Yang mudah aja bagi kita. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan adalah kewajiban membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun dari salat ya. Setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Kullu salatin la yuqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj." Bahwasanya seluruh salat yang tidak dibacakan dalamnya ada Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna ya. Salatnya kurang. Kemudian kita disunahkan untuk membaca surat dengan suara keras dengan jahriyah tatkala salat maghrib, isya dan subuh. Maghrib, isya dan subuh ya. Adapun salat duhur dan salat asar maka dibaca dengan sirriyah, tidak perlu dengan dikeraskan. Seandainya ada orang salat maghrib dan isya rakaat pertama, rakaat kedua tidak dikeraskan suaranya, misalnya dia salat sendiri, maka salatnya tetap sah, hanya saja dia menyelisih sunnah. Ya, sunnahnya adalah dengan mengeraskan suara. Sebaliknya kalau ada orang yang salat duhur dan asar ternyata dengan mengeraskan suara, salatnya juga sah, tapi dia menyelisih sunnah. Ya. Ini pernah terjadi, saya pernah salat asar di mall, kemudian saya salat, ada orang jadi imam, ternyata imamnya baca dengan dikeraskan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Makmum di belakang gelisah semuanya. Subhanallah, subhanallah. Dia lanjut lagi. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Dia diam sebentar. Dia lanjut lagi ya. Dia baca Idza zulzilatil ardu subhanallah. Lanjut lagi astagfirullah. Sampai ada yang bilang astagfirullah. Orang gelisah semua di belakang. Akhirnya dia bingung, dia stop lagi. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yulad. Dia menganggap dia baca idzazul itu salah semua. Akhirnya dia ulang lagi qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di belakang lagi subhanallah, subhanallah. Rakaat kedua juga begitu, subhanallah, alhamdulillah. Akhirnya ya kacau lah. Padahal dia menyelisih sunnah, tetapi salatnya tetap apa? Tetap sah, tetap sah. Kemudian imam tatkala selesai membaca Al-Fatihah ya, maka dia mengucapkan amin dan makmum ikut mengucapkan apa? Amin ya. Ini ibadah yang mulia ya. Kita mengucapkan amin bersama imam. Imam mengucapkan amin, kita juga mengucapkan amin. Kemudian setelah itu imam diam dalam dua tempat. Tempat pertama tatkala imam selesai begitu takbiratul ihram, dia terdiam tapi dia membaca sesuatu. Itu membaca doa istiftah, kemudian baca ta'awudz, kemudian baru baca Al-Fatihah. Ini diam yang pertama imam. Allahu Akbar, diam sebentar, maksudnya bukan dia diam, tapi dia membaca apa? Doa istiftah. Diam yang kedua tatkala hendak ruku. Jadi setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, tidak langsung Allahu Akbar. Diam sebentar, baru kemudian apa? Allahu Akbar.
Adapun diam setelah Al-Fatihah maka tidak dianjurkan. Ya, sebagian imam setelah baca Al-Fatihah waladhdallin amin dia diam sebentar. Dia kasih waktu kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Tetapi ini kurang kuat karena tidak ada dalilnya. Ya, setelah amin dia baca surat. Dan setelah baca surat diam sebentar. Nabi SAW diam sebentar baru kemudian apa? Ruku'. Bagaimana makmum kalau imam baca Al-Fatihah? Apakah sang makmum juga harus baca Al-Fatihah di belakang atau mencukupkan dengan bacaan imam? Ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama ya. Tapi pendapat yang saya lebih condong kepadanya, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala, dan banyak ulama berpendapat bahwasanya kalau imam sudah baca, makmum tidak perlu baca, terutama salat jahriyah, Dan imam seperti perwakilan, dia yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal mengamini. Waladhdallin kita bilang apa? Amin. Jadi dia seakan-akan dia yang maju ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita makmum di belakang, ya kita tinggal mengucapkan amin ya. Kemudian imam baca surat, kita juga dengar. Kalau imam baca kita juga baca sendiri, buat apa gitu loh. Dan akhirnya padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan simaklah kata Allah. Dengarkanlah dan diamlah dan simaklah. Sebagian ulama mengatakan ini ayat turun tentang salat. Maka imam kalau baca fungsi kita adalah mendengar. Nah, kalau imam sudah baca Al-Fatihah kita bilang amin, dia baca surat Qul huwallahu ahad, kita baca Al-Fatihah sendiri, buat apa dia baca kalau gitu? Siapa yang mendengar kalau gitu? Secara logika demikian. Ya, makanya Ibnu Taimiyah agak tegas dalam hal ini. Ibnu Taimiyah mengatakan ini perbuatan yang salah, ya. Kamathil himar yahmilu asfara, seperti ini dia buat perumpamaan yang buruk kata Ibnu Taimiyah. Ini seperti himar yang tidak paham. Jadi maksudnya imam baca itu supaya kita dengar. Nah, kalau imam sudah baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat pendek, sementara kita sibuk baca Al-Fatihah, buat apa dia baca kalau gitu? Dia baca untuk siapa yang dengar? Wong kita juga baca sendiri. Maka meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan harus baca, meskipun baca kita baca juga sendiri di belakang. Tapi pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, imam kalau sudah baca Al-Fatihah, kita dengar, kita tinggal bilang apa? Amin. Kalau dia sudah baca surat, kita enggak usah baca Al-Fatihah, dengerin saja dia baca surat. Berbeda kalau salat sirriyah, salat duhur sama asar, ya kita baca sendiri. Kita baca sendiri di belakang karena kita tidak dengar apa yang dia baca, ya. Tapi kalau dia baca, kita ikut baca. Kecuali kalau terjadi sesuatu, misalnya qadarullah kita jadi salat, ternyata imamnya baca Al-Fatihahnya ngawur. Ya udah kita baca sendiri, lebih hati-hati, ya. Atau mungkin kita datang terlambat, imam sudah baca surat, kita belum baca Al-Fatihah, kita masbuk, ya kita baca apa? Al-Fatihah. Tapi kalau kita dari awal imam baca Al-Fatihah, tidak perlu kita baca Al-Fatihah karena setelah itu dia baca untuk kita dengarkan, bukan untuk kita selisihi dengan membaca sendiri. Dan susah. Dia baca surat, kita baca surat, bagaimana mau konsentrasi? Ya. Contoh kita sholat di Masjid Nabawi, imamnya setelah baca Al-Fatihah dia baca surat. Atau di masjid manapun, dia pakai mic, kita enggak pakai mic, kita dengar yang mana? Dengar yang ada mic-nya apa dengar kita sendiri? Serba salah. Oleh karenanya kalau dia sudah baca Al-Fatihah tidak perlu kita baca Al-Fatihah di belakang lagi. Dapat yang lebih kuat. Kemudian setelah Al-Fatihah disunahkan untuk rakaat pertama, rakaat kedua kita baca surat. Baik salat sirriyah ataupun jahriyah. Salat jahriyah maksudnya yang terdengar itu salat subuh, maghrib dan isya. Kemudian salat sirriyah itu duhur dan asar. Setelah Al-Fatihah kita baca surat ya, atau baca ayat ya, baca surat, baca ayat juga boleh. Untuk rakaat pertama, rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Tidak perlu kita baca. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga, rakaat keempat. Meskipun diriwayatkan dari sebagian sahabat. Sebagian sahabat ada yang baca terkadang setelah rakaat ketiga, rakaat keempat dia baca tatkala dia salat sendiri. Tetapi sunnahnya cuma rakaat pertama dan rakaat kedua. Seandainya kita tidak baca surat Ustaz, ya tidak mengapa karena itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya seorang buru-buru, dia langsung waladhdallin amin, Allahu akbar, enggak apa-apa. Cuma nanti makmum kaget aja. Tapi sebenarnya tidak menjadi masalah kalau memang kita terburu-buru, ada sesuatu yang kita kejar, karena membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Kemudian di antara sunnah kalau kita membaca surat setelah rakaat pertama, rakaat kedua, tatkala dalam safar hendaknya kita baca dengan ringkas, jangan surat-surat yang panjang.
Datang dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dalam salat subuh. Tatkala beliau sedang apa? Bersafar. Ya. Apalagi misalnya tatkala haji, tatkala kita bersafar, jangan kita baca panjang-panjang. Apalagi di bandara, sedang bersafar di bandara, makmum sedang nunggu pesawat, imamnya baca panjang-panjang. Ini belakang gelisah ya. Ini kejadian belakang gelisah. Kita mau keluar nggak enak, masa keluar sendiri kan? Mau bikin imam sendiri juga susah ya ini. Jadi imamnya baca panjang-panjang, apalagi ditajwid-tajwidkan panjang-panjang, yang di belakang gelisah ya. Ya. Jadi sunnahnya kalau kita sedang bersafar, jangan baca apa? Panjang-panjang. Karena masing-masing punya keperluan, ingin melanjutkan perjalanan, apalagi kita jadi imam di situ. Nabi SAW sendiri pernah baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dalam salat subuh. Padahal kebiasaan Nabi kalau salat subuh bacanya panjang. Adapun al-ummi, seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa hafal Al-Fatihah, ada orang mungkin baru masuk Islam, maka tatkala dia salat tidak bisa apa-apa, kita suruh bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dia baca itu saja. Ya. Kalau dia salat dia baca itu, enggak usah baca Al-Fatihah kalau dia enggak hafal-hafal. Ustaz dia baru masuk Islam, subhanallah juga tidak bisa. Ya udah. Allahu akbar aja semampunya. Kalau dia tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau dia mampu, kita ajarin itu dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kalau enggak mampu, sebagian dari zikir-zikir ini. Subhanallah, subhanallah aja enggak jadi masalah. Terutama orang baru Islam tidak ngerti. Ya. Ya. Tapi kalau tidak mampu sama sekali, yang penting salat. Fattaqullaha mastata'tum, Allahu akbar. InsyaAllah dia bisa. Ya. Sambil dia belajar, sambil dia belajar, sambil dia belajar. Ya. Karena sebagian orang baru Islam benar-benar tidak bisa baca Al-Fatihah. Suruh ngapal Al-Fatihah, susah. Dia tidak bisa. Ya susah. Butuh waktu mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu baru dia hafal. Ya kita suruh hafal yang mudah aja. Subhanallah, alhamdulillah. Sekarang orang kafir juga bilang alhamdulillah bisa. Ya. Orang kafir alhamdulillah, berapa orang kafir? Ya, orang kafir sekarang alhamdulillah sudah jadi istilah bahasa Indonesia. Kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan dia bilang apa? Alhamdulillah. Padahal orang kafir. Kemudian di antara hal yang harus diperhatikan tatkala salat adalah khusyuk. Jangan lupa khusyuk adalah intisari dari salat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dan sungguhnya hal itu adalah berat, sabar itu berat, salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya salat terasa berat bagi orang yang khusyuk. Kalau kita terlatih untuk khusyuk, salat itu terasa nikmat. Oleh karenanya Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga ya dalam surat Al-Mu'minun di awal kata Allah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ciri pertama alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Ya, Allah berfirman wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka seorang berusaha melatih dirinya untuk khusyuk dalam salat. Di antara hal yang bantu dia khusyuk, dia mengerti apa yang dia baca. Dia mengerti apa yang dia baca. Al-Fatihah artinya apa? Subhana rabbiyal a'la artinya apa? Subhanal azim artinya apa? Kemudian baca tasyahud itu artinya apa? Dia berusaha ngerti arti-arti tersebut sehingga dia bisa lebih khusyuk. Dan di antaranya dia menghadirkan bahwasanya Allah sedang menilai dia salat. Allah sedang menilai dia salat. Kita bayangkan kalau kita salat kemudian dipasang kamera, kemudian ditonton oleh orang, apalagi masuk televisi, kira-kira salat kita khusyuk tidak? Sangat khusyuk ya. Karena kita tahu orang sedang perhatikan kita sholat. Mungkin kita gatal, kita nggak berani garuk. Karena lagi live sholatnya. Lagi live. Nah, kalau kita tahu Allah sedang melihat kita sholat, Allah sedang menilai gerak-gerik hati kita, maka kita berusaha untuk khusyuk. Dan kita sadar, terkadang kita lagi sholat Allahu Akbar, hati kita kemana-mana. Jangan biarkan, tarik kembali. Tahu-tahu kita Allahu Akbar, tahu-tahu hati kita ke pasar, ke mall, tarik kembali. Jangan dibiarkan dia berkelana. Balik kembali. Ya, balik kembali. Karena memang ada setan yang khusus untuk menggoda kita sholat. Begitu kita salat datang setan, setan berkata, "Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada." Ingat ini, ingat ini, ingat itu. Sehingga barang-barang yang hilang tadi kita lupa, kita ingat pas salat. Ya. Ada orang enggak bayar hutang, kita sudah lupa, si fulan tadi belum bayar hutang. Salatnya tatkala ingatnya tatkala sedang salat. Itu sering terjadi. Karena memang ada setan yang mengingatkan kita. Ya, oleh karenanya kalau kita teringat hal tersebut, kita segera kembalikan, balik ke dalam hati kita, kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas, tidak layak kita berbicara dengan Allah sementara hati kita kemana-mana. Ya, tidak pantas. Dan khusyuk memang berat, khusyuk memang berat. Ya, tetapi kita harus latih diri kita, latih diri kita. Makanya terutama pada laki-laki,
untuk bisa khusyuk harus perlu persiapan. Contohnya dia pergi ke masjid, begitu azan segera datang ke masjid dengan santai, sampai di masjid dia mungkin sholat sunnah. Ini semua persiapan untuk khusyuk. Tetapi kalau sudah azan dia ngobrol terus. Begitu qomat tiba-tiba dia semangat. Wudu cepat-cepat terus sampai sana sampai ngos-ngosan Allahu Akbar, ya gimana mau khusyuk? Ya. Gimana mau khusyuk kalau caranya demikian? Maka perlu tahapan. Jalan dengan pelan menuju ke masjid, kemudian sholat sunnah, ada waktu mungkin baca Quran, mungkin berdoa kepada Allah, hati mulai khusyuk. Begitu sholat utamanya, maka dia bisa khusyuk. Maka pahala seorang sesuai dengan kadar khusyuknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nusfuha au thuluthuha au rubu'aha au khumusuha." Ada seorang selesai salat dan dia tidak dicatat baginya pahala salatnya kecuali setengahnya atau sepertiganya atau seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, sepersembilan, sepersepuluh. Maka bisa jadi dua orang salat di saf yang pertama. Sama-sama saf pertama berdampingan satu dengan yang lainnya. Cara solatnya sama, tetapi pahalanya antara langit dan bumi. Perbedaannya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah karena apa yang ada dalam hati. Satu khusyuk, dia benar-benar tenggelam dalam solatnya. Satunya solat tapi pikirannya kemana-mana. Ya. Sebagian orang Allahu Akbar, pikiran kemudian melayang. Dari begitu Allahu Akbar langsung dia pikiran ke sana-sana. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu sudah salam. Saking khusyuknya melayang, dia tidak sadar tahu-tahu sudah salam. Maka seorang kalau dia sadar salatnya seperti itu, dia harus berusaha melatih dirinya untuk apa? Khusyuk. Di antara hal yang sangat membantu, dia memahami apa yang dia baca. Dia memahami apa yang dia baca. Makanya memang perlu, saya ada buku tentang fikih zikir pagi petang, saya sedang berencana membuat tentang fikih makna dari zikir-zikir salat. Seorang tatkala salat dia bisa tahu apa yang sedang dia baca dan apa artinya sehingga bermanfaat dalam kekhusyukan salatnya. Kemudian setelah dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat, kemudian dia diam sejenak, baru kemudian dia bertakbir. Allahu Akbar menuju ruku, untuk ruku. Nah, tatkala dia mau ruku, dia angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Telah kita sebutkan takbiratul ihram, angkat tangan di mana? Telinga atau daun telinga atau di pundak, ya. Sama tatkala kita mau ruku juga demikian. Ya, kita bertakbir entah sejajar dengan telinga atau sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan apa? Pundak, tidak jadi masalah. Tangan dibuka sedikit, tidak harus begini tangannya, tidak, yang biasa aja. Biasa aja. Allahu Akbar. Tidak harus begini. Allahu Akbar. Tidak harus semuanya menghadap kiblat, tidak. Santai aja, begini juga boleh. Allahu Akbar ya, boleh. Bahkan dalam riwayat disebutkan sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tatkala dia hendak ruku, maka dia bahkan sejajar dengan dadanya. Jadi bebas dalam ruku, tapi kita angkat tangan ya. Jangan sampai, jadi kalau kita perhatikan gerakan-gerakan salat Nabi, nampak sekali Nabi semangat tatkala salat. Nabi semangat sedang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebutkan rukuknya Nabi lurus, sujudnya bagaimana semangat, berdirinya juga tegak. Nabi salatnya nampak dia sedang semangat dalam salat. Makanya Nabi pernah tegur ada orang yang salat sampai megang tali, Rasulullah SAW tegur, jangan salat seperti ini. Ya, salat harus semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk tidak mesti kelihatan lemas ya. Khusyuk itu masalah hati. Ada orang salat khusyuk tapi Allahu Akbar kepalanya miring dikit. Enggak perlu miring, lurus kenapa lurus? Kenapa miring, lurus kepalanya ya. Kemudian kalau takbir yang jelas ya. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Takbir di bawah, angkat ke atas. Ada orang malas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat ke atas, Allahu Akbar ya. Jangan angkat cuma di pinggang saja ya. Ya. Jadi berusaha salat dengan cara yang semangat. Adapun mengangkat tangan ada beberapa tempat, ada 4 tempat. Mengangkat tangan pertama tatkala takbiratul ihram, itu angkat tangan Allahu Akbar. Kemudian angkat tangan kedua tatkala ruku, mau ruku, Allahu Akbar, kita ruku. Kemudian angkat tangan ketiga tatkala i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan juga. Ya. Kemudian angkat tangan yang keempat tatkala bangkit dari rakaat kedua, habis tasyahud, kita bangkit, kita berdiri Allahu Akbar. Saya ulangi, angkat tangan ada 4 kali, 4 tempat. Yang pertama kapan? Takbiratul ihram. Yang kedua mau ruku. Yang ketiga bangun dari ruku tatkala i'tidal. Yang keempat, bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga.
Itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun angkat tangan tatkala mau sujud atau bangun dari sujud, maka tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dilakukan oleh sebagian sahabat, tapi kita ingin yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau sujud tidak perlu angkat tangan. Allah, enggak perlu angkat tangan. Bangun dari sujud juga tidak perlu angkat tangan. Saya ulangi, tidak ada angkat tangan berkaitan dengan mau sujud atau bangun dari sujud. Yang ada cuma 4, takbiratul ihram, kemudian mau ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari rakaat kedua. Kemudian bagaimana takbirnya? Boleh sebelum takbir. Allahu Akbar, boleh. Ya. Atau setelah takbir, Allahu Akbar, baru tangannya apa? Angkat, boleh. Atau bersamaan dengan takbir, enggak jadi masalah. Boleh sebelum, angkat tangan boleh sebelum takbir, angkat tangan boleh setelah takbir, angkat tangan boleh sama dengan apa? Takbir. Cuma kalau jadi imam, bebas lah, nggak jadi masalah ya. Jadi imam ya, berusaha jangan sampai kita bertakbir, kemudian makmum mendahului kita. Kita usahakan takbir kita jangan sampai makmum mendahului kita. Kita Allahu Akbar baru kita angkat tangan, makmum sudah rukuk di luar. Khawatirnya demikian. Kalau kita sholat sendiri bebas. Maksud saya sekarang kita mau rukuk kan? Kita mau rukuk. Kita boleh ini kan begini. Mau rukuk kita boleh Allahu Akbar baru kita angkat tangan. Boleh. Atau kita bilang Allahu Akbar berbarengan dengan apa? Takbir. Atau kita takbir dulu angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Jadi angkat tangan boleh sebelum takbir, boleh bersama dengan takbir, boleh sesudah takbir. Tapi kalau kita sebagai imam, jangan kita takbir sebelum angkat tangan. Atau angkat tangan setelah takbir. Allahu Akbar. Oh, makmum sudah rukuk di luar sebelum kita. Khawatirnya demikian. Karena jangan sampai makmum yang dia dengar adalah suara. Tatkala kita takbir sebelum angkat tangan, khawatirnya dia sudah rukuk di luar sebelum kita. Kita usahakan kita dulu sebagai imam baru mereka. Paham ya? Adapun bagaimana cara ruku tatkala kita ruku, ya, maka punggung rata, ya. Punggung harus rata. Dalam hadis disebutkan inna nabi lam yashkhas ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Rasulullah SAW tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya, tapi tengah-tengah. Coba siapa jadi ini? Imran. Korban. Saya coba rukuk. Oh iya. Terus 5 menit ya. Jadi ininya agak dibuka, ininya direnggangkan sudah benar ya. Jarinya direnggangkan, ininya agak dibuka. Maksudnya dibuka apa? Supaya ini bisa rata. Coba kalau tidak dibuka, coba. Nah, ini agak naik dia. Jadi ini rata ya. Gimana ratanya? Coba buka dikit. Rata. Kepala jangan turun ke bawah, jangan lihat ke atas, tapi tengah-tengah. Jadi lihat situ sedang. Jadi ini rata, ya. Itu cara rukuk yang benar. Sudah. Saya ulangi, rukuknya jangan lupa tangannya direnggangkan di lutut, ya. Kemudian pundaknya apa? Rata, kepalanya jangan naik, kepalanya jangan apa? Turun. Jangan terlihat pipinya dari belakang. Jangan rukuk sambil nengok ke kanan, jangan rukuk sambil nengok ke kiri. Tapi lurus dan datar, kepala jangan turun ke bawah, jangan juga lihat ke atas, tapi bisa datar yang rata dengan tangan dibukakan agak direnggangkan dari pinggang ya. Jangan juga terlalu dibuka lebar, nanti akan miring. Coba Imran, kembali lagi Imran. Kapan lagi masuk YouTube Imran? Kalau dibuka terlalu, nanti terlalu tunduk. Coba antum. Sebagian orang dia ini terlalu buka. Coba Imran buka sekali. Sehingga akhirnya dia terlalu tunduk ke bawah. Tidak benar. Jadi bukanya jangan terlalu buka, khawatir terlalu tunduk. Ya. Paham ibu-ibu? Ya. Kemudian sunnahnya seorang rukuk dengan rukuk yang panjang ya. Minimal dia membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Kalau dia mau panjang 10 kali, lebih dari itu juga tidak mengapa. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Tapi minimal berapa kali? 3 kali. 10 kali juga tidak mengapa.
Karena dalam riwayat disebutkan ada yang salat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia waktu rukuk dia bertasbih 10 kali. Dia bertasbih 10 kali, ya. Tapi minimal 3 kali. Adapun zikir-zikir tatkala rukuk dan sujud, ya, banyak zikir-zikir rukuk dan sujud sama. Zikir-zikirnya sama antara rukuk dan sujud. Di antara zikir-zikir rukuk dan sujud seperti kalau rukuk subhana rabbiyal azim, kalau sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim artinya maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Kalau subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Ada doa yang sama rukuk dan sujud. Contohnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini artinya maha suci engkau ya Allah ya Rabb kami, dan pujian kepadamu ya Allah ampunilah aku. Ini dibaca tatkala ruku dan juga tatkala sujud. Diulang-ulang tidak mengapa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. 3 kali atau 10 kali, ruku dan sujud sama. Contohnya juga Rabbul malaik dusun Rabbul malaik orok di samping saya. Saking lamanya imam apa? Imam rukuk atau sujud. Kemudian di antara doa rukuk dan sujud subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kita hafal yang mudah aja ya, terserah kita mana yang kita hafal. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Demikian juga subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini antara doa-doa yang diajarkan baik ruku maupun sujud. Ada doa yang panjang seperti Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa asabi. Ini di antara doa ruku. Ya Allah, kepada Engkau lah aku ruku, dengan Engkau aku beriman, kepada Engkau beriman, aku menyerahkan diri kepadamu. Pendengaranku tunduk kepadamu, pandanganku tunduk kepadamu, otakku dan tulangku dan urat-uratku semua tunduk kepadamu. Tasbih tadi kita sebutkan minimal berapa kali? 3 kali. Seandainya ada orang rukuk dan sujud tidak baca doa, dia rukuk saja dan sujud saja, pikirannya lagi melayang, tahu-tahu imam sami Allah liman hamidah, dia lupa baca, maka salatnya sah, tidak jadi masalah. Karena menurut pendapat yang kuat bahwasanya doa-doa tadi yang 3 kali atau 10 kali atau lebih daripada itu hukumnya sunnah. Ibadah. Sujudnya itu sendiri sudah merupakan ibadah. Adapun bacaannya maka hukumnya sunnah. Tapi kita jangan tinggalkan. Maksud saya seandainya terjadi kita rukuk kita lupa baca atau kita sujud kita lupa baca, maka tetap rukuk dan sujudnya sah. Di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum qala subhana rabbiyal azim thalatha marrat." Jika salah seorang dari kalian sedang rukuk, maka bacalah subhana rabbiyal azim 3 kali kata Nabi. Faqad tamma ruku'uhu, maka telah sempurna rukuknya. Wa dzalika adnahu, dan ini yang paling minimal. Wa idza sajada faqala, kalau dia sujud dia berkata subhana rabbiyal a'la. Dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali. Faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu, dan maka telah sempurna sujudnya, dan itu yang paling rendah ya. Adapun tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada tambahan wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maka tambahan tersebut lemah. Ya, sanadnya lemah. Kita cukupkan dengan yang sahih saja, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau zikir-zikir tadi yang telah kita sebutkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, adapun tambahan wa bihamdihi maka itu sanadnya apa? Lemah. Baik, setelah kita ruku dengan tadi caranya ya. Jangan lupa tadi rukuknya datar, kepalanya jangan diangkat, kepalanya jangan ditundukkan. Jangan tengok ke kanan, jangan tengok ke kiri, kelihatan pipinya tidak. Kemudian tangannya agak dibuka ya. Tangannya agak dibuka. Dan ini berlaku bagi lelaki dan wanita. Karena sebagian ulama yang berpendapat kalau perempuan jangan dibuka apa namanya?
tangannya, ditutupkan ya, baik dalam rukuk maupun sujud. Kita katakan asalnya an-nisa syaqaiqur rijal. Asalnya hukum yang berlaku bagi wanita berlaku juga bagi lelaki, hukum yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga bagi wanita, kecuali ada dalil yang membedakan. Maka dalam tata cara salat laki-laki dan perempuan apa? Sama ya. Laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Maka sujud tadi kita caranya kita kemudian tangan direnggangkan di mana? Di lutut. Adapun doa setelah bangkit dari ruku, ya, jangan lupa takbir lagi. Sami Allahu liman apa? Kalau subhana rabbiyal azim, terus kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu artinya ya, tadi kita ruku bisik-bisik Allah dengar. Maka kita tegaskan dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, apa yang kita baca setelah mendengar Sami Allahu liman hamidah? Ya, Rabbana walakal hamd. Ada beberapa bacaan. Pertama, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang pertama, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada juga dalam riwayat Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada wanya. Yang pertama, Allahumma Rabbana lakal hamdu, yang kedua ada wanya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana wa lakal hamdu. Kalau di Mekah biasanya Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu. Sudah sah. Kalau kita ingin baca lagi boleh ya. Ada bacaan i'tidal ya. Seperti Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sudah hafal belum? Belum ya? Sebagian berusaha dihafal. Ini doanya sebenarnya agung, kalau dijelaskan maknanya sangat indah, tapi kita sekarang sedang baca fikihnya aja ya. Ada juga diriwayatkan dalam doa yang lain Rasulullah SAW ya berdoa Allahumma tahhirni bitsalji wal baradi wal ma'il barid. Walakal hamdu. Kemudian setelah kita i'tidal, kemudian kita mau sujud. Waktu sujud kita bertakbir, angkat tangan atau tidak? Mau sujud, angkat tangan atau tidak? Enggak, mau sujud tidak. Tadi waktu bangkit dari ruku angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Mau sujud tidak usah angkat tangan. Bangkit dari sujud juga tidak angkat tangan. Kata Nabi SAW, fa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud. Jika imam sudah sujud, maka sujudlah kalian. Dan janganlah kalian sujud kecuali imam sudah sujud. Jadi terutama untuk sujud jangan buru-buru. Tunggu imam Allahu Akbar, sudah habis barnya baru kita apa? Sujud. Kata Nabi berkata, wala tasjudu hatta yasjud. Jangan kalian wahai makmum sujud sampai imamnya apa? Sujud. Sekarang orang-orang sering terburu-buru. Dan itu banyak orang sujud. Allah, dia sudah duluan. Allah sudah duluan, subhanallah. Imamnya belum bar, dia sudah apa? Duluan ya. Bahkan ada orang lebih dahulu daripada imam. Dan itu dilarang, tidak boleh seorang sholat gerak dulu lebih daripada imam. Tapi percuma kata Syekh Abbad hafizahullah taala, percuma seorang makmum mendahului imam. Terakhirnya dia juga kalah. Terakhirnya dia tunggu imam bilang akhir juga apa? Kalah. Maka enggak usah mendahului apa? Imam. Terutama tatkala sujud, kata Nabi, wala tasjudu hatta yasjud. Jangan kalian sujud sampai sang imam apa? Sujud. Nah, tatkala kita mau sujud, mau turun ke bawah, mana yang kita dahulukan? Kedua tangan atau kedua lutut? Makanya ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Ya. Hadis-hadis yang datang bahwasanya Rasulullah SAW mendahulukan dua lututnya daripada kedua tangannya, dhaif. Hadis-hadis yang datang bahwasanya Rasulullah SAW mendahulukan kedua tangannya daripada kedua lututnya, maka hadisnya apa? Dhaif. Demikian juga sebaliknya. Hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah SAW mendahulukan dua lututnya daripada dua tangannya juga apa? Dhaif. Ya. Karena ada sebagian ustaz bilang, dia terangkan di papan tulis hadis-hadis yang tangan duluan daripada lutut sahih, hadis-hadis lutut daripada tangan sahih, berarti pilih mana saja. Itu enggak benar seperti itu ya. Dua-duanya dhaif, dua-duanya apa? Dhaif ya. Namun diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau kedua tangan sebelum apa? Kedua lutut. Tangan dulu sebelum apa? Kedua lutut ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
maka dua-duanya dhaif ya. Termasuk hadis idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika kalian sujud maka janganlah kalian sujud seperti onta. Ya. Ada tambahan wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Maka hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Hadisnya juga lemah. Ya. Oleh karenanya karena dua-duanya lemah, apakah kedua tangan sebelum kedua lutut atau sebelum kedua tangan, maka pendapat yang lebih kuat artinya ya, terserah kita yang mana yang lebih mudah ya. Tapi jangan kita loncat seperti onta kemudian menimbulkan suara yang keras. Bagi orang yang tubuhnya ringan mungkin dia lebih mudah lututnya dulu. Tapi yang sudah tua, tubuhnya mungkin berat, dia mungkin lebih ringan tangan terlebih dahulu. Tapi dua-duanya boleh, enggak jadi masalah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, bagaimana cara sujud ya? Cara sujud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Di atas 7 tulang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal jabhah, yang pertama tulang pertama adalah ini, dahi. Alal jabhah, asyara biyadi ila anfihi. Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada hidungnya. Berarti kita sujud dengan jabhah dan hidung. Ini dihitung 1. Jangan seorang sujud cuma jidatnya, hidungnya enggak. Jangan orang sujud hidungnya, jidatnya enggak. Jadi jidat dan hidung harus bareng-bareng. Makanya orang yang pakai kacamata, ya kalau hidungnya panjang tak apa-apa, tidak usah bawa kacamata. Tapi kalau hidungnya pas-pasan, kacamata santai ya. Jadi kacamata dan hidung dahi, hidung ini harus kena lantai. Ini 1, ini hitungnya 1. Rasulullah bilang di atas 7 tulang. Kemudian wal yadain. Ini 2 tangan, berarti 3 dan 4. Kemudian rukbatain, lutut kanan lutut kiri, berarti 4 dan 5. Kemudian atrafal qadamain, ujung-ujung jari kedua kaki 6 dan 7, kanan dan kiri. Paham? Itulah 7 tulang yang harus kita sujud di atas 7 tulang tersebut. Ya. Ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Di antara hal yang aneh, sering sebagian ulama membantah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kalau sholat, mereka harus pakai kayu batu Karbala. Batu Karbala. Ya. Kemudian mereka sujud di atas batu Karbala. Ya. Maka dibantah oleh sebagian ulama, harusnya batunya juga 7. Ya. Ada batu di tangan, batu di lutut, batu di kaki. Allahu Akbar. Karena tempat sujud ada berapa tulang? 7 tulang, bukan cuma di jidat saja. Kenapa batu Karbala cuma di jidat saja? Ya. Harusnya di tangan juga ada batu Karbala, di lutut juga ada batu Karbala, di kaki juga ada batu Karbala. Itu tidak benar ya. Di antara hal yang saya pernah lihat aneh di Masjid Nabawi, saya lagi sholat, samping saya orang Syiah persis. Dia sholat dia sholat sambil duduk ya. Kemudian waktu ruku, kalau kita sujud, kalau orang sholat dalam kondisi sujud, dalam kondisi duduk, ruku dia miring dikit. Kalau sujud dia lebih miring lagi. Harusnya kan demikian. Tapi tidak, waktu dia sujud dia ambil batunya tempel gini. Jadi dia tidak sujud, tapi batunya dia ambil. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang mana yang itu bukan sujud namanya, itu namanya angkat tangan, kita taruh di sini, tempel di jidat. Ya. Saya pernah lihat ada orang Syiah seperti itu. Kemudian tatkala kita sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan ini adalah kondisi yang sangat indah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam kondisi merendahkan diri kita, meletakkan dahi kita, kepala, bagian tubuh kita yang paling mulia di tanah, sementara kita mengakui ketinggian Allah. Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Makanya kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sungguhnya kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Ini kondisi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innaka lan tasjud sajadatan lillah illa rafa'aka biha daraja wa hatta anka khati'ah. Tidaklah kau sujud
karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosamu. Semakin kita banyak sujud, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang mungkin tidak menghormati kita, tapi Allah akan menghargai kita kalau kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf dahulu mereka berlezat-lezat dalam sujud. Seperti saya sebutkan, sebagian salaf mereka salat habis maghrib dia salat sunnah dan dia tidak angkat kepalanya kecuali azan Isya. Ya. Kenapa? Karena berlezat-lezatan dalam sujud. Ya, ini ibadah yang sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara sujud, ya, tangan jangan dibuka begini. Jadi jari-jari begini, ya. Enggak usah direnggangkan, tidak seperti waktu ruku jari-jari apa dibuka. Waktu sujud enggak, tempel biasa. Kemudian disejajarkan dengan pundak. Sejajarkan dengan pundak, ya. Atau boleh sejajar dengan daun telinga. Boleh pundak, boleh sejajar dengan apa? Daun telinga. Kemudian dibuka kedua tangan selama tidak mengganggu sebelah. Tatkala kita sholat sendiri, tatkala kita jadi imam, maka kita buka kedua tangan kita. Jadi jangan tempel kedua tangan ke ke pinggang. Jangan. Tapi kita buka. Coba Imran, praktekkan. Ya. Tangannya dibuka, ketiaknya terlihat, putih ketiak Nabi terlihat waktu beliau sedang apa? Sujud, ya. Ya, jarinya jangan dibuka, jarinya ditutup saja biasa, ya. Boleh disejajar jarinya, boleh sejajar dengan pinggang, boleh disejajar dengan telinga. Maju dikit Imran. Enggak, jarinya boleh di sini sejajar pinggang, sejajar bahu, jarinya sejajar bahu atau maju ke depan sedikit jarinya sejajar telinga. Ya, boleh dua-duanya, ya. Sudah cukup. Ya. Kecuali kalau kita sedang berjamaah. Kalau sedang berjamaah jangan juga kita buka. Kasihan sebelah. Ya, karena ada orang yang nekat begitu, ya. Nekat, Allahu Akbar. Akhirnya sebelahnya kepalanya miring. Kenapa? Karena terkena tangan kita. Ya. Dan saya pernah dapat orang mengeluh. Saya pun sendiri pernah terganggu. Orang sebelah saya badannya besar, kemudian dia buka tangannya. Ya terpaksa saya mengalah begini. Tapi kan tidak benar seperti itu, mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Kalau kita sholat sendiri atau jadi imam, kita buka nggak jadi masalah. Sunnahnya demikian. Sehingga kalau tatkala kita sujud sambil tangan terbuka lebih kokoh sujud kita. Tapi ingat Imran, coba Imran salat. Ada orang berlebih-lebihan, coba Imran. Ini cara yang salah misalnya. Ya. Dia terlalu maju, jadi kepalanya maju lagi, maju Imran. Maju lagi Imran. Kakinya jangan maju, maju lagi kepalamu. Itu salah, seperti ini terlalu susah. Maju lagi Imran. Itu berat, ini nggak bisa bertahan lama seperti ini. Ada sebagian orang sujudnya terlalu apa? Terlalu jarak, terlalu jauh. Itu tidak benar. Yang wajar saja. Jadi paha kita berdiri tegak, jangan paha kita miring. Karena kalau paha kita tegak, kita kuat sujud lama. Tapi kalau paha kita miring sehingga bentuknya seperti ini, kita nggak kuat sujud lama. Itu salah. Ya. Kemudian seperti saya katakan tadi, hukum asalnya laki-laki dengan wanita sama. Maka waktu sujud pun tangan dibuka. Karena sebenarnya mengatakan wanita ditutup. Supaya semakin tertutup tubuhnya, tidak kelihatan bagian lekukan tubuhnya. Tapi kita katakan hukum asal laki-laki dengan wanita apa? Sama, dibuka. Kalau dalam kondisi sempit, ya kita berjamaah dengan suasana yang sangat padat, maka tidak perlu kita buka karena mengganggu yang lain. Terkadang kita malah menempelkan tangan kita, yang penting kita bisa sujud. Taib, setelah sujud ada juga permasalahan tentang bagaimana posisi kedua kaki tatkala sujud. Kedua kaki ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak perlu ditempelkan, tetapi zahir hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya kedua kaki tertempelkan. Dalam hadis ya dalam kata Aisyah radhiyallahu taala anha ya, riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah. Aisyah berkata, "Wajadtuhu sajidan rasan aqibaihi." Aku mendapati Nabi sedang sujud dalam kondisi menempelkan kedua
kedua kakinya belakang, kedua tumitnya. Dalam kondisi menempelkan kedua tumitnya. Ya. Ini tambahan menempelkan kedua tumitnya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah sanadnya hadisnya sahih atau tidak? Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama tidak mensahihkan. Tetapi dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim, kalau tidak salah dalam Sahih Muslim, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha bangun di malam hari. Faltamastuhu, dia bangun malam hari, dia cari suaminya. Suamiku di mana? Rasulullah SAW kok tidak ada. Ternyata Nabi sedang sujud. Kemudian kata Aisyah, famassat yadi qadamaihi. Tiba-tiba tanganku menyentuh kedua kakinya. Jadi Aisyah nyari di mana apa? Suaminya. Ternyata tiba-tiba dia pegang tangannya kaki Nabi. Berarti kaki Nabi apa? Nempel. Nah, maka wallahu alam saya lebih condong pada pendapat bahwasanya tatkala kita sujud kedua kaki nempel. Itu lebih baik, lebih tertutup. Dan saya pernah melihat sebagian teman-teman laki-laki salat pakai sarung, waktu dia terbuka, terkadang terlihat dari betisnya. Tatkala dia buka kakinya, terkadang terlihat apa? Betisnya. Terlihat pahanya, mohon maaf. Terlihat pahanya sebagian laki-laki, saya pernah salat di belakang dia salat pakai sarung, waktu terbuka kakinya terlihat terkadang pahanya. Maka lebih afdal kalau dia tutup sebagaimana sunnah, ini lebih tertutup auratnya, lebih tertutup auratnya. Jadi ulangi lagi, Imran. Allahu Akbar. Oh ya. Allahu Akbar. Ya gitu. Kakinya ya sudah. Sudah cukup. Ya udah. Oh, azan ya? Hah? Sudah azan. 3 menit. Kecepatan itu ya? Ya udahlah. Dia sudah cepat, ya udah gimana lagi. Ya udah kita habis ini kita lanjut, habis salat ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tadi kita sudah sebutkan tentang tata cara sujud ya. Sekarang kita lanjutkan pada al-jalsah baina sajdatain. Itu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Setelah sujud kita bangun, Allahu Akbar. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Nah, masalah duduk dalam salat, kalau duduk di antara dua sujud ya, maka duduknya adalah iftirash. Jadi duduk dalam salat ada dua bentuk. Iftirash yaitu seperti biasa kalau kita tasyahud awal. Itu namanya duduk iftirash. Kalau tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Dalam bahasa Arab namanya duduk tawarruk. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Malikiyah duduk dalam salat semuanya tawarruk. Mazhab Malikiyah duduk dalam salat semuanya apa? Tawarruk. Mazhab Hanafiyah duduk semua dalam salat iftirash, tidak ada tawarruknya. Semuanya iftirash. Mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali duduk semuanya iftirash kecuali tasyahud akhir. Ada khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Malikiyah bagi salat yang tasyahudnya cuma satu. Contoh salat subuh, tasyahudnya cuma satu. Contoh salat witir, tasyahudnya cuma satu. Ya. Apakah duduknya iftirash atau duduknya tawarruk? Mazhab Syafi'i mengatakan duduknya tawarruk, mazhab Hambali duduknya iftirash. Dan saya lebih condong kepada mazhab Hambali. Makanya saya kalau salat subuh duduknya tidak tawarruk tapi iftirash biasa. Ini ada khilaf ya. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah salat subuh duduknya apa? Tawarruk. Salat witir juga yang satu tasyahud duduknya tawarruk ya. Intinya ada khilaf, saya tidak ingin panjang lebar masalah khilaf ini, tetapi saya sendiri lebih condong kepada mazhab Hambali. Kalau kita tasyahudnya cuma satu, maka duduknya iftirash. Tapi kalau tasyahudnya dua, seperti salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, maka tasyahud awal iftirash, tasyahud yang akhir apa? Tawarruk. Karena hukum asal dalam duduk salat adalah iftirash. Datang dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi ya, dengan tawarruk yaitu tatkala tasyahud akhir. Maka wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat ini sudah tulis dalam website saya panjang lebar tentang masalah ini. Jadi saya lebih condong bahwasanya kalau duduk tasyahud cuma satu maka iftirash. Tapi kalau tasyahudnya ada dua, yang kedua tawarruk.
Di antara duduk yang diperbolehkan namanya duduk al-iqa'. Duduk al-iqa'. Coba Imran, duduk Imran. Duduk. Sini. Oh ya, menghadap ke saya. Ya. Duduk iftirash biasanya gimana? Iftirash. Yang biasa ya. Sudah benar enggak? Saya enggak lihat nih. Sudah benar. Kalau tawarruk Imran? Ya. Kalau iqa' Imran ente duduk di atas ini, di atas tumit. Ah, itu. Itu boleh juga begitu. Orang belum lihat ini. Boleh begitu, ya. Ini di antara duduk yang diperbolehkan. Boleh. Terutama tatkala lagi sempit. Kadang-kadang kita di Saudi butuh seperti itu. Tatkala jamaah lagi padat-padatnya untuk iftirah saja susah. Saya sering seperti itu tatkala dalam kondisi apa? Kondisi sempit. Atau tatkala kita sholat di luar di Masjidil Haram kepanasan. Makanya terkadang saya duduk begitu, ya. Biar apa? Tidak kepanasan. Dan itu dibolehkan. Tapi kita sholat yang biasa-biasa aja. Tiba-tiba duduk begitu ditegur sama orang, sholat yang benar kan. Ini sudah benar ini. Tapi banyak orang tidak paham. Tapi itu di antara duduk yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan iqa' seperti iqa'nya anjing, yaitu duduk di atas dua pantat. Itu tidak boleh, duduk di atas dua pantat. Apakah dengan paha diberdirikan atau dalam kondisi duduk? Contoh Imran bisa enggak? Begini tangan tapi seperti duduk perempuan. Duduk perempuan gimana? Duduknya di atas pantat bukan di atas tumit. Bisa enggak? Ah, begitu. Bukan. Kakinya keluar. Ah, begitu ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Susah. Kalau laki-laki tidak biasa, kalau perempuan biasa. Itu tidak boleh. Ya. Yang boleh yang tadi. Jadi begitu caranya ya. Ibu-ibu paham tidak? Paham ya? Paham. Nah, tatkala kita duduk di antara dua sujud, apa doanya yang sering kita baca? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu ada warzuqni, itu ada khilaf tentang sahih atau tidak hadisnya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak ya. Tapi kalau disepakati sahihnya Allah Rabbi ghfirli diulang-ulang. Rabbi ghfirli yang tadi juga enggak apa-apa, kita boleh baca doa tersebut. Tapi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbi ghfirli diulang-ulang. Artinya ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Yang tadi juga bagus, enggak jadi masalah. Wa'afini warzuqni. Bebas. 3 kali boleh, sekali boleh, 2 kali boleh. Bebas. Diulang-ulang tapi Rabbi ghfirli. Iya, yang ini tadi Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini maka sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Ya. Tetapi sebenarnya dibaca juga tidak jadi masalah karena itu boleh berdoa di situ. Ya. Ini pendapat Syekh Muhammad Mukhtar Syinqiti rahimahullah, beliau berkata boleh berdoa tatkala duduk di antara dua sujud. Di antara doanya kita baca Rabbi ghfirli. Baca tadi juga enggak apa-apa. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni warzuqni, boleh. Taib. Setelah itu ya minimal kita baca apa? Rabbi ghfirli. Diulang-ulang ya. Kita baca ulang-ulang apa? Rabbi ghfirli. Boleh kita baca tambahan tadi Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Boleh. Setelah itu kita bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga ya. Nah, sekarang kita rakaat pertama dulu, kita bangkit menuju rakaat kedua ya. Waktu kita bangkit dari sujud menuju rakaat kedua, maka ada namanya duduk istirahat. Duduk apa? Istirahat. Coba Imran praktekkan dulu. Ya, habis sujud. Sujud kedua, terus bangkit mau berdiri ke rakaat kedua. Ini namanya duduk istirahat. Langsung bangun ke atas ya. Ya. Duduk istirahat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia sunnah atau tidak? Apakah Nabi melakukannya tatkala butuh karena Nabi sudah tua, perlu istirahat atau tidak? Apakah itu karena diperlukan untuk berdiri atau memang dimaksudkan dalam salat ya?
Ya, ada khilaf maka saya rasa enggak jadi masalah, khilafnya enggak terlalu kuat, kita mau bikin juga enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Ada orang yang ingin semangat langsung berdiri enggak ada masalah. Ada yang mau istirahat sebentar, capek, duduk sebentar supaya ada jeda untuk berdiri enggak ada masalah. Tapi takbirnya cuma satu ya. Bangkit dari sujud Allahu Akbar, duduk sebentar, langsung berdiri. Jangan takbir lagi. Allahu Akbar, jangan. Takbirnya sekali saja. Mau langsung juga bagus. Allahu Akbar, langsung enggak ada masalah. Jadi ada yang mengatakan Nabi melakukannya karena sudah tua, karena tidak semua hadis disebutkan Nabi demikian. Ya. Ada yang mengatakan memang itu di antara rangkaian sholat, ya, agar mempermudah. Intinya mau dilakukan boleh, tidak juga tidak mengapa. Ya. Kemudian tatkala kita bangkit dari sujud menuju rakaat kedua, ya, kita bersandar di bumi. Ya. Bersandar di bumi. Bebas, apakah mau begini, mau begini, bebas. Coba Imran, bangun. Dari sujud bangkit rakaat kedua. Ya. Ya. Dari sujud tadi bangkit. Enggak usah duduk. Ya boleh dari duduk istirahat juga boleh. Terus bangkit. Salah. Tangannya bersandar ke bumi. Ya. Ya. Gitu. Ya. Begitu. Jadi bersandar di bumi ya, baru naik ke atas. Perempuan juga enggak apa begitu. Sama. Boleh begini, boleh ya. Bebas saja, yang penting bersandar di apa? Di bumi ya. Boleh dulu, enggak ada masalah, boleh. Karena dalam hadis disebutkan wa'tamada 'alal ardi tsumma qam. Ada orang mencontohkan salatnya Nabi, maka dia pun bersandar kepada bumi, kemudian dia berdiri. Berarti dia bangun dalam kondisi bersandar kepada apa? Bumi. Masalah hadis begini ada khilaf apakah hadisnya sahih atau tidak. Tapi intinya bebas, intinya kita bersandar kepada apa? Bumi. Apakah begini, terserah. Bebas ya. Setelah itu kita sampai rakaat kedua, caranya seperti tadi, sama kan? Kemudian kita ruku, kemudian bangun dari ruku, kemudian sujud. Kemudian bangun dari ruku, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal pada rakaat kedua. Adapun tasyahud awal, maka ada khilaf apakah tasyahud awal harus pakai solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau tasyahud akhir disunahkan kita bersolawat kepada Nabi. Tapi tasyahud awal apakah pakai solawat? Allah alam bisawab tidak harus. Tidak harus pakai apa? Solawat. Tasyahud akhir yang pakai apa? Solawat. Ya. Tasyahud awal tidak harus pakai salawat. Apakah jarinya perlu digerakkan atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada hadis dari riwayat Zaidah ibnu Qudamah, fayuharrikuha. Jadi wa asyara bi usbu'ihi, hadisnya Rasulullah SAW tatkala bertasyahud beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Ada seorang perawi menambah namanya Zaidah ibnu Qudamah, dia mengatakan fayuharrikuha, kemudian dia gerak-gerakkan, Nabi gerak-gerakkan. Tambahan ini, kemudian Nabi gerak-gerakkan diperselisih oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya syadz, dhaif, sebagian mengatakan hadisnya sahih. Bagi yang mengatakan hadisnya sahih, maka mereka menggerak-gerakkan. Di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala. Bagi yang mengatakan hadisnya dhaif, maka mereka tidak menggerak-gerakkan. Ya, namun kebanyakan ulama menilai digerakkan, ya. Cuma digerakkannya kapan? Seperti sebagian mazhab menggerakkannya tatkala asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas la dia bilang apa? Dia gerakkan. Ada yang asyhadu, ada yang illallah baru dia apa? Digerakkan. Mazhab Malikiyah tasyahud digerakkannya kanan kiri. At-tahiyatu lillah. Dan ini banyak di Masjid Nabawi saya sering lihat, terutama yang bermadzhab Malikiyah dari Afrika, dari beberapa saudara-saudara kita dari Sudan. Ya mereka kalau sholat, mereka tasyahudnya gini. Banyak yang ke atas bawah, ada yang kanan apa? Kanan kiri. Tapi bagi yang menganggap hadisnya dhaif, isyarat saja. Saya sendiri lebih condong bahwasanya hadisnya lemah. Tapi ini masalah khilafiyah tentunya. Banyak orang lebih alim daripada kita. Kita hanya sekedar memilih ya. Saya lebih condong hadisnya lemah, maka saya tidak menggerakkan. Dari awal at-tahiyat saya langsung begini dan saya tidak gerak-gerakkan. Tapi banyak ulama yang menggerak-gerakkan. Ya. Nah menggerakkannya pun ada khilaf caranya. Ada yang dengan naik turun, ada yang kanan kiri, ada yang pas asyhadu alla ilaha illallah, ada yang asyhadu alla illallah, la ilaha illallah baru digerakkan.
Ya. Jadi enggak usah heran kalau ada yang gerakkan, yang tidak gerakkan juga enggak apa-apa, ya. Tapi memang orang agak heran tatkala ada orang salat sambil digerak-gerakkan. Sebenarnya orang tidak bisa terima. Saya punya teman dari negara lain, dia cerita, sampai ribut di masjid gara-gara gerakkan jari. Ya. Sampai orangnya lagi salat gerak-gerakkan jari, diangkat dibawa keluar masjid. Dia lagi salat nih, gerakkan jari. Diangkat sama orang bawa keluar masjid, mengerikan. Itu karena kejahilan. Padahal masalah khilaf di kalangan para ulama. Harusnya kita berlapang dada. Ya. Saya juga pernah sholat, dulu saya gerak-gerakan jari. Tahu-tahu ada anak umur sekitar 8 tahun, dia sholat samping saya. Sudah lihat. Saya jadi gelisah, ditiru-tiru sama dia. Jadi saya sama istri saya berselisih dalam hal ini. Istri saya kalau Sami Allahu liman hamidah, dia begini, Sami Allahu liman hamidah. Kalau saya enggak. Saya begini, Sami Allahu liman apa? Hamidah. Kalau salat tahiyat saya diam, istri saya goyang-gerangkan, gerak-gerakan jari. Masalahnya anak-anak saya ikut istri saya, enggak tahu. Padahal ustadznya saya, bukan istri saya. Anak kalau salat gerak-gerak jari. Wah, ini gimana ini? Harusnya mereka ikut saya, bukan ikut uminya. Jadi kita berlapang dada, ini masalah khilafiyah. Yang penting kita tahu, oh ada orang salatnya begini, ada sisi pendalilannya, ada dalilnya. Ya kita berlapang dada, kita ngerti. Ya, banyak orang ribut gara-gara kejahilan. Kalau udah ngerti masalah khilaf, dia tidak perlu ribut sebenarnya. Adapun jadi kalau saya Malikiyah, tadi saya ulangi gerakannya ke kanan dan apa? Ke kiri. Kalau Syafi'iyah diangkat jari tatkala illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, diangkat begini. Kalau Hanabilah ya setiap menyebut nama Allah. At-tahiyatulillah. Setiap nama Allah apa? Dia gerak. Setiap nama Allah dia gerak. Jadi sering dia geraknya. Adapun Hanafiyah tatkala la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla. Tetapi mereka kebanyakan memandang adanya digerakkan. Jadi jumhur ulama memandang hadis gerakan jari hadisnya sahih ya. Bas at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis Abi Musa, at-tahiyatut thayyibatu wa salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hafal biasanya yang mana? Yang mana? Yang biasa kita hafal gimana? At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Iya. Assalamu alayka. Yang biasa kita hafal itu ya, enggak apa-apa. Semuanya boleh. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Ya. Itu namanya zikir dalam tasyahud, ya. Kemudian juga assalamu alayka, ada juga dua pendapat. Ada yang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Adapun Ibnu Mas'ud berpendapat assalamu ala nabi. Kalau nabi sudah meninggal berubah jadi assalamu ala nabi. Jadi dua-duanya ada khilaf juga. Boleh kita assalamu alayka ayyuhan nabi, boleh kita assalamu ala nabi, boleh. Kemudian setelah tasyahud, ingat tasyahud awal tidak perlu apa? Shalawat. Tapi tasyahud akhir pakai apa? Shalawat. Setelah itu kita bangkit dari tasyahud awal ya, menuju ke rakaat ketiga, jangan lupa angkat apa? Tangan. Jangan lupa angkat tangan. Adapun tatkala tasyahud akhir, maka kita tambah salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian kita bilang apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu, ya boleh juga dalam lafal yang lain, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa baraka ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Setelah itu kita berdoa. Ya. Di antara doa yang sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama memandang hukumnya wajib, adalah berdoa berlindung dari 4 perkara. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini kalau bisa kita hafalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam,
dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. 4 ini kita berlindung dari 4 ini. Ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang lain juga yang baik dibaca tatkala setelah tasyahud akhir. Tapi pada dasarnya kita boleh doa dengan sembarang. Tatkala tasyahud akhir. Di antara doa yang kita boleh doa kepada Allah dengan apa saja yang kita kehendaki tatkala selesai tasyahud akhir dan tatkala sujud. Tatkala sujud kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita kehendaki. Setelah tasyahud akhir, kemudian kita taslim. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Adapun tambahan wa barakatuh, maka banyak ulama yang mendhaifkan, yang melemahkan. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah, tidak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Kita bilang apa? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, selesai. Ustaz, kalau kita bilang assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba kita kentut, belum salam kedua, sudah sah salat. Ya. Tapi kalau kentut sebelum assalamualaikum, repot itu. Jadi yang wajib salam pertama. Yang wajib salam apa? Yang pertama, yang kedua sunnah ya. Tapi kita dua-duanya hendaknya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau jadi imam jangan lama-lama. Sebagian imam, ya Allah lamanya jadi assalamualaikum warahmatullah. Diam lama baru dia lagi. Kita makmum jadi bingung ini. Dia belum belok ke kiri, kita nungguin. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Tidak boleh. Mau jadi gelisah, jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Sudah selesai, maka selesai tata cara solat kita. Mudah-mudahan kita bisa solat sesuai dengan solatnya Nabi SAW. Ini semua teori. Yang penting kita praktekkan. Ya, kita rajin solat. Ya. Jangan kita belajar fikih solat, tapi kita malas solat. Sisihkan waktu. Ibu-ibu terutama, jangan lupa solat rawatib. Ibu-ibu paling malas solat rawatib. Kalau bapak-bapak itu sholat rawatib jelas. Karena mereka ke masjid, mereka sholat rawatib. Beda kalau sholat di rumah, bapak-bapak biasanya juga malas sholat rawatib. Tapi ibu-ibu masalahnya sholatnya di rumah. Ya, jadi sholat rawatibnya diperhatikan. Qobliyah dan apa? Ba'diyah. Ya. Rajin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga tambah rajin ya. Baik, sekarang ada yang bertanya, saya persilahkan. Hah? Silakan, silakan. Yang mana? Allah maghfir lahu? Oh, itu kalau kita sujud, kita baca doa yang diajarkan Nabi, tasbih dulu, ya. Tasbih, baru setelah itu kita mau bebas baca boleh. Ya, subhanallah semua kita baca. Semuanya tasbih tatkala ruku, tasbih tatkala apa? Sujud. Kalau kita sudah bertasbih dalam sujud, apalagi kalau kita sholat sendiri, ingin berdoa kepada Allah bebas. Tapi kita harus baca dulu tasbihnya. Misalnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kita ingin berdoa boleh, tapi subhana rabbiyal a'la dulu kita baca. Itu bukan doa sujud, itu sekedar tambahan. Kalau kita mau nambah baca boleh. Subhana rabbiyal azim ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ada tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Tinggal kita pilih yang mana. Enggak, itu kalau sujud. Sujud. Kalau sujud setelah tasbih, kita boleh baca doa terserah kita. Tambahan ya, bebas. Ada lagi yang bertanya? Bentar, ini ada yang bertanya. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap kita anak usia 7 tahun tidak mendirikan sholat? Apa yang harus kita ajarkan sebagai taubatnya? Apakah cukup dengan istighfar atau harus dibayar sholatnya dengan mengqadha sholatnya? Anak 7 tahun belum wajib sholat. Anak 7 tahun belum wajib sholat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Sejak umur 7 tahun kita latih dia untuk sholat. Kita ajak. Tapi kalau dia tidak mau, malas-malasan, ya kita latih dengan bertahap. Wadribuhum ma'asyarus sinin. Kalau sudah 10 tahun tidak mau salat baru kita pukul. Itu pun mereka belum wajib. Wajibnya nanti tatkala mereka balik. Biasanya anak-anak baliknya laki-laki 14 tahun, perempuan biasanya 12 tahun, ya. Tapi umur 10 tahun kita sudah mulai pukul, artinya mulai tegas. Tapi kalau 7 tahun masih angin-anginan tidak jadi masalah. Tapi sudah mulai kita suruh. Kalau 5 tahun ya apa namanya? Sudah kita suruh-suruh aja tapi ya jangan ketat.
Jangan kita pukul 5 tahun sudah sholat, enggak. 10 tahun baru kita pukul. Ya. Kalau dia tidak sholat tidak berdosa karena dia masih belum balik. Di rumah saya banyak masjid sehingga ketika azan saya bisa mendengar azan yang mulai tidak bersamaan. Apakah saya harus menunggu hingga azan semua selesai baru sholat? Yang penting sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita sudah tahu sudah masuk waktu sholat, kita tunggu azan satu masjid sudah selesai, ya sudah kita sholat. Tidak harus tunggu semuanya. Yang penting kita sudah tahu sudah masuk waktu apa? Sholat. Satu azan selesai kita sholat karena kita disunahkan menjawab apa? Azan. Sudah satu azan masjid azan sudah benar waktunya, kita jawab, kita sholat meskipun yang lain baru azan. Bagaimana jika imam kita, yaitu suami, kita ketahui bacaan tajwidnya sering salah, sehingga mengganggu konsentrasi dan membuat kesal? Apakah boleh menolak sholat berjamaah dengan beliau? Dengan alasan ingin lebih khusyuk? Janganlah. Jangan. Tetap aja sholat, kalau dia ngajak sholat sunnah bareng, kita sholat sama suami, nggak jadi masalah, sabar ya. Kita bersabar dengan jeleknya bacaan suami, sabar. Tapi kita nasihat, sayang, kamu udah semangat, tapi coba belajar tajwid sayang ya. Nah, belajar tajwid lebih bagus lagi, biar saya lebih khusyuk. Janganlah. Jaga perasaan suami. Kalau suami dibilang bacanya jelek, dia tersinggung. Ya. Kita aja kalau suami bilang sayang istriku kamu bacanya jelek, kita tersinggung nggak? Tersinggung. Apalagi kita bilang suami bacanya jelek, dia lebih tersinggung lagi. Ya. Maka kita bilang bacaanmu bagus, cuma harus diperbaiki. Silakan. Apa? Salat sunnah kalau rawatib tidak ada, tahiyatul masjid enggak. Tapi kalau kita salat malam sesekali boleh berjamaah. Salat malam berjamaah sama istri boleh sekali. Ya, sekali berjamaah dianjurkan sendiri-sendiri karena Nabi SAW biasanya salat sunnah, salat tahajud sendirian. Tetapi terkadang beliau salat tahajud berjamaah. Ya. Karena ada saatnya waktunya kita berkhalwat dengan Allah. Ada kita sama suami, ada saatnya kita ingin bersendirian sama Allah. Di antara waktu yang tepat adalah salat apa? Tahajud, bersendirian. Tapi Nabi pernah salat bertahajud sama sebagian sahabat. Silakan. Di samping kantor saya, masjidnya ada kuburannya di depannya. Saya kalau nggak sempat pada azan, kalau nggak sempat ke masjid yang lain, sebaiknya salat sendiri atau salat di Masjidnya kuburannya kelihatan enggak? Dan kelihatan jaraknya, tapi kelihatan kuburannya. Enggak, maksudnya kita waktu dalam masjid kelihatan enggak? Oh, enggak apa-apa. Pendapat yang lebih kuat, yang dilarang kalau kuburannya persis di depan masjid dan kelihatan kita menghadap masjid, maka tidak boleh. Tetapi kalau ternyata sudah tertutup dengan tembok, tidak kelihatan sama sekali kuburannya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat demikian. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan lihat kalian salat ke arah kuburan. Ya. Tapi kalau antara jarak kuburan dengan masjid sudah tertutup tembok dan kuburan tidak terlihat sama sekali dari dalam masjid, maka tidak mengapa insyaallah. Salat malam baca mushaf sambil dipegang boleh? Boleh insyaallah. Ada lagi yang bertanya? Kenapa? Iya, dijahar, baca jahar. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah, terus ada sahabat yang nimbrung di belakang jadi imam, jadi makmum. Ternyata rakaat pertama Rasulullah SAW baca surat Al-Baqarah. Di penghujung surat Al-Baqarah dia menyangka Rasulullah SAW akan ruku. Ternyata Rasulullah SAW tambah surat An-Nisa. Dia bersabar lagi. Di ujung surat An-Nisa dia menyangka Rasulullah akan ruku. Ternyata Rasulullah SAW tambah lagi surat Ali Imran. Dia mengatakan hampir-hampir saya tinggalin Nabi sholat sendiri. Ternyata habis Ali Imran Rasulullah apa? Ruku. Luar biasa ya. Siapa suruh jadi makmum sama Nabi. Tapi kalau Nabi sholat di masjid tidak begini demikian. Tapi kalau dia sholat sendiri dia berpanjang-panjang. Tapi kalau jadi imam di masjid tidak. Karena di belakang kita makmum ada orang tua, ada orang yang punya kebutuhan, ada punya keperluan dan macam-macamnya. Buktinya tadi Nabi waktu safar sholatnya juga dipercepat. Karena banyak orang punya keperluan, orang letih dan yang lainnya. Bolehkah membaca doa dalam sujud dalam bahasa Indonesia ketika sujud? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, tapi saya lebih condong tentang bolehnya. Tatkala kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Karena itu bebas dilafalkan ya, tidak mengapa. Tapi doa sujudnya tetap bahasa Arab, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Kita boleh sujud kita boleh berdoa setiap sujud dalam rakaat manapun.
Bukan khusus rakaat terakhir. Tapi rakaat manapun. Tetapi ingat kalau kita jadi makmum, tidak boleh kita baca lama-lama. Imamnya sudah berdiri, kita harus apa? Berdiri. Maksud saya kalau kita lagi sholat sendiri, ya, atau kita tidak jadi imam. Kalau jadi imam kita baca lama, kasihan makmumnya. Kalau kita jadi makmum, kita harus ikut imam. Taib, ada lagi yang bertanya? Tinggal 3 menit. Ya. Ada yang bertanya, Ibu? Sudah, Bapak-bapak? Sudah ya? Demikian saja kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.